Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Chris Tepu. Kali ini kita akan bandingkan aplikasi Microsoft yang ada di PC dan yang ada di iPad Pro. Cocok buat teman-teman yang kemarin bertanya apakah iPad Pro bisa saya gunakan untuk menyusun skripsi, atau bisa saya gunakan nggak ya untuk bekerja di kantor, atau bisa nggak ya saya gunakan untuk menyusun beberapa skrip atau dokumen-dokumen gitu ya. Dokumen-dokumen yang seperti apa yang bisa saya susun di aplikasi Microsoft yang disediakan di iPad Pro. Nah, kali ini saya akan bantu menjawab supaya kalian bisa mengukur sendiri kira-kira kemampuannya iPad Pro ini seperti apa. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini membuka pandangan teman-teman. Oke, tapi sebelum ke situ jangan lupa untuk teman-teman subscribe, kasih like dulu kalau kalian suka video ini. Kalau video ini juga memberikan informasi yang sangat bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa juga untuk share kepada teman-teman kalian dan kasih komentar kalian kalau memang kalian punya masukan atau punya pandangan yang lain gitu ya. Silahkan isi di kolom komentar. Oke, kita langsung saja. Oke, sebelum melihat aplikasinya, kita ke App Store dulu ya teman-teman. Jadi untuk aplikasi Microsoft ini memang tidak gratis ya teman-teman. Saya berlangganan dengan membayar 89.000 setiap bulannya. Tapi ada benefit yang bisa saya nikmati, yaitu adalah semua aplikasi Microsoft bisa saya nikmati. Termasuk di sini bukan hanya Microsoft Word ya teman-teman, tapi juga ada Microsoft Excel, ada Microsoft PowerPoint, Microsoft Teams ya, dan setiap aplikasi Microsoft itu bisa saya nikmati hanya dengan membayar 89.000 per bulan. Ya, tentunya kalian harus membelinya dengan kartu kredit ya di App Store. Oke, kita sekarang akan bandingkan ke aplikasinya. Di sini saya membandingkannya dengan Microsoft 360 yang ada di PC saya. Jadi nanti kita akan lihat menu-menu apa yang ada di PC dan yang tidak ada di iPad Pro. Kita ke iPad Pro-nya dulu saja ya teman-teman ya. Jadi nanti kalian bisa lihat di situ perbedaannya seperti apa. Dan di sini kita langsung masuk aja ke menu utamanya. Kita bisa lihat di sini teman-teman. Ya, di sini di bagian yang paling kiri, teman-teman di sini bisa lihat, di sini ada tanda panah ya seperti back, tapi ini sebenarnya adalah menu, mungkin mirip-mirip menu file gitu ya teman-teman. Di menu ini ada dokumen-dokumen, nama-nama dokumen yang sedang sering kita buka gitu ya. Kemudian di sini ada new juga, jadi beberapa layout yang bisa teman-teman gunakan. Kemudian juga ada share gitu ya. Kemudian ada open ya, kalian bisa buka dokumen yang kalian sudah simpan sebelumnya. Kemudian ada setting ya, di sini setting juga termasuk kalian mau simpan di mana filenya ya, dan segala macam. Dan di sini ada beberapa aplikasi-aplikasi Microsoft yang bisa kalian nikmati. Oke, mungkin ini tidak terlalu tidak terlalu kalian pikirkan ya ketika kalian memiliki iPad Pro ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke fitur-fitur utama yang disediakan di iPad Pro. Yang pertama di sini bisa kalian lihat ada menu home gitu ya. Ada menu home. Untuk yang pertama di sini menu home hanya ada jenis font, kemudian ukuran font, kemudian di sini ada bold, ada italic, ada underline gitu ya. Kemudian di sini juga ada warna ya, warna dari font, kemudian ada stabilo gitu ya. Dan beberapa fitur-fitur yang lainnya gitu ya. Tapi yang kalian bisa lihat di sini mungkin kelihatannya home ini tidak terlalu banyak ya fitur-fiturnya ya. Menu yang kedua adalah insert ya. Di insert juga sebenarnya tidak terlalu banyak fitur-fitur yang disediakan juga. Di sini cuman ada hanya insert image gitu ya. Kemudian ada table ya, kemudian ada shapes gitu ya. Kemudian di sini juga ada beberapa fitur-fitur yang lain, termasuk juga di sini kalau kalian mau buat formula gitu ya, atau membuat rumus. Nah, kemudian draw ini sebenarnya cocok buat kalian yang mau memanfaatkan Apple Pencil di iPad Pro kalian. Jadi kalian bisa gunakan Apple Pencil generasi yang kedua untuk dipadukan dengan aplikasi Microsoft Word gitu ya. Jadi draw ini bisa digunakan kalau ada Apple Pencil.
Kemudian menu yang selanjutnya adalah layout ya. Kemudian di menu layout ini ada margin, orientation, ada size gitu ya, ada column, ada break juga gitu ya. Hanya sedikit saja menu-menunya di situ ya. Ada sedikit saja fitur-fitur yang tersedia di menu layout ya teman-teman. Kemudian di menu selanjutnya adalah review. Nah, di review ini juga sebenarnya nggak banyak juga teman-teman ya. Hanya ada beberapa fitur ya yang di dalam menu review. Di sini ada track change, ada display for review gitu ya. Dan di menu selanjutnya ada view. Nah, di menu view ini juga sama juga, tidak terlalu banyak. Hanya ada print layout, mobile view, ada immersive reader, ada rules, kemudian ada one page, page width, zoom in, zoom out gitu ya. Jadi ya hanya seperti itu saja. Ini ada seperti mengubah tampilan break pada layout. Kemudian di sini juga ada menu bantuan atau help gitu ya. Di sini kalian bisa klik. Di sini dia gambarnya seperti lampu gitu. Kemudian ada find ya. Di sini kalau kalian mau cari kata atau kalimat yang kalian sedang ingin cari yang tersedia pada teks seperti itu. Kemudian di sini ada menu kotak dan ada gambar panah gitu ya. Ini adalah menu untuk mengubah nama atau merename dari dokumen ini dan kemana lokasi di kita mau menyimpan dokumen ini gitu ya teman-teman. Kemudian untuk di menu 3 titik ini ya, di sini adalah menu file sebenarnya yang harusnya sih ada di menu utama, tapi kalau di iPad Pro dia adanya di pilihan paling kanan atas gitu ya. Di sini ada auto save, ada read aloud, kemudian save a copy, send a copy, export, print. Kemudian kita mau help and feedback, ada properties gitu ya. Jadi menunya hanya sebatas itu saja teman-teman. Sekarang kita bandingkan kalau di PC seperti apa ya. Apakah sama dengan di iPad Pro? Ya teman-teman, kalau yang ada di PC pasti kalian sudah sering banget lihat ya. Kalau di PC ini lengkap, versi lengkapnya. Di sini saya menggunakan Microsoft 365 ya teman-teman, yang sudah saya dapatkan secara free, secara gratis ketika saya membeli laptop ini. Nah, di sini menu yang tersedia ada 2 tools gitu ya, ada 2 toolbar yang tersedia. Di sini ada auto save, kemudian ada save gitu ya. Kemudian di sini juga ada bentuk-bentuk menu yang mau kita tampilkan. Kemudian di sini ada account kita. Kemudian ada minimize, ada close gitu ya. Dan di bar yang kedua di sini tersedia ada file gitu ya. Di menu file mungkin mirip dengan yang tadi yang di pertama ya, tapi kalau di iPad Pro ya mirip ya. Tapi di sini juga ada menu home gitu ya. Menu home-nya teman-teman dibandingkan dengan di iPad Pro jelas di sini lebih padat ya teman-teman. Di sini ada format painter, kemudian ada ukuran font, kemudian ada jenis font, kemudian ada bold gitu ya. Kemudian di sini ada stabilo, ada justify gitu ya. Kemudian ada beberapa jenis-jenis style font gitu yang tersedia gitu ya ditampilkan. Kemudian ada find, replace, select, ada juga dictate ya. Kalau kita mau mendikte, menulis sebuah dokumen, di sini juga sudah tersedia gitu ya. Nah, kemudian ada menu insert juga. Di menu insert ini ada convert page, ada table, ada picture, ada shapes, ada icon, ada 3D models. Wah, jadi banyak sekali menu-menu yang tersedia kalau di PC ya teman-teman ya. Kemudian kalau di desain juga ada ya. Tadi menu desain tidak ada di iPad Pro, tapi di menu untuk di PC itu tersedia menu desain. Kemudian ada layout gitu ya. Namun layoutnya juga di sini nggak hanya margin, orientasi, size dan column ya, dan break saja, tapi di sini juga ada indent, ada spacing gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada align gitu ya. Yang dimana kalau di PC ini pasti lebih banyak ya menu-menunya. Ada reference ya. Kemudian di reference juga tadi tidak ada di iPad Pro, tapi di PC ada ya teman-teman ya. Kemudian ada mailing ya. Di mailing ini kalau kita mau langsung kirim melalui email gitu ya. Ada review, ada view, ada help. Nah, jadi ada banyak sekali menu-menu yang tidak tersedia di iPad Pro ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian gunakan iPad Pro
atau kalian gunakan Microsoft di iPad Pro, jelas pasti berbeda dengan di PC ya teman-teman ya. Apakah perbedaan ini juga terdapat di aplikasi-aplikasi lainnya seperti di Word atau di PowerPoint atau di aplikasi Microsoft lainnya? Yes teman-teman. Jadi perbedaannya jelas sekali terdapat pada menu dan fitur-fitur yang tersedia gitu ya. Jadi kalau di iPad Pro mungkin kalau kalian mau gunakan ini untuk nyusun skripsi atau mau gunakan untuk mengolah data yang besar-besar, yang dokumennya juga pasti banyak gitu ya, menu-menunya yang kalian butuhkan untuk mengolah data, tentu pasti kalian akan menemukan kesulitan di iPad Pro gitu ya. Nah, di sini iPad Pro yang saya gunakan adalah iPad Pro 2018. Nah, ini mungkin bisa jadi pertimbangan untuk kalian. Apakah kalian menggunakan tools-tools tersebut dalam mengolah data atau dokumen yang kalian miliki, atau hanya menyusun skrip saja gitu ya. Kalau hanya menyusun skrip sih saya tidak tidak masalah ya, menurut saya kalian membeli iPad Pro. Tapi kalau untuk mengolah data-data yang terlalu besar banyak gitu ya, saya rasa iPad Pro ini nggak cocok ya untuk kalian. Oke, mudah-mudahan referensi yang saya berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa juga untuk teman-teman kasih like kalau kalian suka video ini, subscribe ya supaya kalian selalu juga bisa berlangganan dari channel saya, dan jangan lupa untuk kasih komentar kalian kalau kalian juga punya masukan, kalau kalian juga punya pandangan gitu ya. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian selalu dapat updatean yang terbaru dari saya. Akhir kata, saya Chris Tepu, saya ucapkan sampai jumpa.